Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kue talam hangat-hangat dijual di pasar pagi. Jawab salamnya kurang semangat, coba saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang mau menjawab salam, saya doakan mudah-mudahan cepat berangkat naik haji. Yang tidak amin cuma umi toh. Berangkat juga tapi cukup ngantar sampai di bandara saja. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahru ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyu karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dumateng panjenenganipun ayahanda Bapak Kepala Desa beserta unsur pimpinan Desa Kota Baru yang sama-sama kita mulaikan. Selajengipun pengurus takmir masjid baik meliputi Bapak Imam Bilal maupun Khatib Masjid Jami Al-Barakah yang sama-sama kita hormati. Para sesepuh bini sepuh, para alim ulama cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh wanita yang bersemangat hadir yang sama-sama kita muliakan. Wabil khusus grup sholawat Ika Rembaka yang senantiasa di mana ada aku di situ ada kamu. Selanjutnya putra-putri kami, santriwan santriwati Pondok Pesantren Ramadan yang mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang besar tak bisa saya sebutkan gelarnya, yang kecil tak bisa saya sebutkan namanya, yang semuanya insya Allah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah SWT dengan senantiasa melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana sampai detik malam ini juga Allah memberikan kesempatan, kesehatan serta rahmah, taufik dan hidayah pada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini pula kita bisa kembali hadir, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di aula Masjid Jami Al-Barakah yang kita cintai ini, pun dalam rangka menunaikan sholat fardu Aisyah berjamaah dirangkai dengan tarawih dan witir sekaligus dengan bersempena acara nuzulul Al-Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini senantiasa diridhoi dan diberkahi dan tentunya bernilai pahala yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan buat pengalam, yakni Habibina wa Safiina wa Zuhrina wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu ingkang minulya, saya berkata sejujur-jujurnya malaikat Allah langit dan bumi yang menjadi saksinya. Sudah 17 tempat dalam Ramadan ini saya safari Ramadan, mulai dari Rokan Hulu sendiri, Wansing, Pelalawan, Inhu, Kampar, baik dengan Pak Camat, Pak Kapolsek, bahkan juga dengan Pak Bupati kita Pak Sukiman. Jujur Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala,
Baru di kota baru inilah saya mendapatkan menu yang sesuai dengan selera saya. Alhamdulillah. Begitu buka Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya rahman rahimin wonten daleme Pak D saya Pak Sutaryadi. Alhamdulillah semuanya ada, tapi sayang waktunya keburu azan, maka sedikit aja nanti tak baleni lagi kalau masih ada. Setelah sholat maghrib langsung di rumah Kang Mas saya peresmian rumah baru. Mudah-mudahan rumah beliau Mas Fika baiti jannati, rumah beliau menjadi surgaku dan rumahku surgaku di dunia dan di akhirat. Menunya mau tahu Bapak Ibu? Ingkung yang mereknya ayam BMW. Ayamnya bahunol montok weleh-weleh. Aku karena izin makanin jumuke sithik ae. Kok nek ning sisa maksudnya dibontotke. Alhamdulillah baru terpenuhi selera saya. Begitu saya menengok santri-santri yang mendapatkan kartu ini tadi, saya nangis. Lalu bagaimana 171 santri saya dikabul? Sama sekarang tak tinggal. Peraturannya sama. Cuman di sana nggak juga bayar, nggak boleh nengok, Pak. Cuman di sana nggak dimasakin, dianterin sore sampai di pintu gerbang saja. Kalau di sini dimasakin, ibu terima bersih, bersih. Termasuk pakaiannya ibu juga terima bersih. Tapi nak ini duit ya dibayar. Ya Bu ya. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sebagai pembuka, Bapak Ibu sehat ya? Bu, ibu-ibu masih berada di dunia yang sama kita? Masih ya Bu ya? Oh, apa inget kolak ini ngomah mau kita? Bu, Bapak, nah iki Bapak iki nak awan ora iso bengok. Lantaran ngopo? Orang rokok. Lah kayak ngaku dhewe. Pak Kades sesangune 3 bungkus kok. Yo ya. Tapi nak bengi ibu-ibu ora iso sanggup bengok. Bu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, wayahe. Wong akeh kok suarane. Bu. Pantang dipancing rupanya ya. Bapak. Satu sama permainan baru kita mulai. Waduh sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kantongnya sehat? Alhamdulillah. Sawit 3.600 nggak sehat. Nggak pandai lah ngomongnya kayak gitu tuh. Mudah-mudahan saya doakan kalaulah ada orang-orang tercinta kita, mungkin barangkali ayah ibu mertua kita, saudara kita, istri suami kita, tetangga kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Mana yang sakit di rumah sakit atau dirawat di rumah, mudah-mudahan cepat sehat. Amin. Mana yang belum punya jodoh, mudah-mudahan akhir Ramadan dapat jodoh. Amin. Pak Kades jangan ngomong amin. Yang mudah-mudah aja yang amin. Yang masih banyak utangnya mudah-mudahan cepat lunas. Amin. Nampak kali banyak utang. Bapak yang hormat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita memperingati nuzul Al-Qur'an. Bu. Ibu nengok yang asli atau yang nengok fotonya? Foto, Pak. Kalau nengok yang foto imut-imut. Tapi begitu nengok yang asli, Amit-amit. wabillahi taufiq wal hidayah. Baru di sini pula lah saya ceramah itu dibilang amit-amit. Yang di tempat lain hancur mumur. Ibu jangan ke sana. Ini pandai-pandai Kang Mas saya Ustadz Muhammad harus saja. Entah dari mana ini dapatnya ini. Jangan-jangan dapat di TPH ini di sini. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, Kanjeng Nabi dawuh, "Lau ya'lamun nasu ma fi syahri Ramadan minal khair latamannas ummati ayyakuna sanata Ramadan walau adina Allah samawati wal ar an tatakallama la syahadata shoma Ramadan bil jannah." Yang artinya Bapak Ibu, sekiranya manusia itu sinten kula lan panjenengan
Sekiranya manusia mengetahui nilai-nilai keutamaan yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan, niscaya umatku, dawuh Kanjeng Nabi, meminta Ramadan bukan 29 atau 30 hari atau 1 bulan lamanya, tetapi ayakuna sanata kullaha, meminta Ramadan sepanjang tahun alias 365 dino. Dan jikalau diizinkan antara langit dan bumi keduanya bisa berbicara, niscaya keduanya pula akan berdoa demi orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Lalu apa nilai keutamaannya? Di dalam kitab Duratun Nasihin karangan Syekh Utsman bin Hasan Al-Qubu'i, kata beliau ada 5. Dan yang 5 ini sesuai yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Haris tadi harus saya sampaikan sampai jam sahur tiba. Kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak ngaji sampai sahur jam 3 sanggup nggak? Sanggup. Panitia udah nyediain nasi kotak kok. Sanggup nggak, Bu? Sanggup. Jangankan nasi kotak, mungkin ibu besok pagi dilondrikan lagi. Bapak ibu sanggup? Sanggup. Aku sih nggak sanggup, Bu. Yang pertama apa nilai keutamaan Ramadan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah begitu masuk 1 Ramadan 17 malam yang lalu, seluruh pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Seluruh pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah, dan setan, aku ngomong setan jangan ke sana. Setan laknatullah. Untung pokok sawit jangan. Aku ngomong setan kok sampean tersinggung. Lalu pula setannya. Setan laknatullah dibelenggu di dalam neraka jahanam. Maksudnya gimana Pak Ustadz, kok surga dibuka lebar-lebar? Maksudnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, untuk seluruh umatku yang mau berpuasa dan beramal ibadah walaupun sekecil apapun di dalam bulan suci Ramadan pasti masuk surga. Amin ya Rabbal. Tadi malam Pak Kades tahu saya acara di Rambah Utama Pendopo di USKPA lapangan terbang sana. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, di Rambah Utama ini ada orang sholat tetapi tidak mau berpuasa, ada yang berpuasa tetapi tidak mau sholat, apakah masuk surga? Masuk. Betul Pak Ustadz, betul. Masuk Pak Ustadz, masuk. Tapi niki sing gak sedep. Tapi nginep di neng rokok. Tanya sama bapak-bapak, jujur aja, Pak Ustadz, aku kalau puasa, kalau makan minum aku bisa tahan, tapi aku dewe tapi nak ngerokok. Deloklah bapak-bapak itu, begitu Allah malah kasumtu teh manis 1 seruput langsung. Betul Pak? Kalau Pak Ustadz kok tahu pengalaman pribadi dulu. Nah, bermata Allah Subhanahu wa ta'ala, sudahlah pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Wadene semanten, namun demikian masih banyak umat Islam yang memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam neraka, enggak mau masuk ke dalam surga. Siapa mereka? Yang tidak mau berpuasa. Penghasilannya besar, mobilnya besar, rumahnya besar, istrinya banyak. Enggak mau puasa, Pak. Mlakune ngene. Saking gedine, ora gelem poso. Neng kampungku, Kota Baru enggak ada. Udah makan telung piring dilakepi cangkeme kalau bahasa kampung kami. Kalau di sini apa jenenge? Congor. Wis dilapi congore, tutuke lambene, mulute, cangkeme, ning aja ditambahi mungko dadi cangkemmu. Wis mangan telung piring, metu ki gayane gleyar-gleyar. Poso Pak, insyaallah. Insya Pasien ngomong insyaallah kalah Ustadz Muhammad Haris. Insyaallah. Ya dah, itu tandanya memaksakan diri. Padahal setan sudah dibelenggu. Siapa yang mengganggu dia? Dia sendiri, mina jinnati
wanas, dialah jin yang berupa manusia. Bu ya, setan itu akan mengganggu kepada satu golongan dan tidak akan pernah mengganggu kepada dua golongan, Bapak Ibu. Siapa yang akan diganggu dan siapa yang tidak diganggu? Yang pertama yang tidak akan pernah diganggu, satu, orang yang selalu maksiat, kerjanane molimu, yo madat, yo main, yo medok, yo maling, yo minum, kerjanane molimo, kata kiai saya. Iku nggak akan pernah diganggu oleh setan, mau dalam Ramadan atau di luar Ramadan, tidak akan pernah diganggu setan, Bapak Ibu. Apa kata ketua setan? Wes jar ya nggak usah diganggu, orang diganggu ya lebih parah daripada kita kok. Jarine ngomong setan aja rene. Jarine setan. Yang kedua, orang yang istiqomah. Mudah-mudahan kelolaan panjenengan masuk istiqomah. Amin ya rabbal. Wong gak terawih kita terawih, wong gak tadarus kita tadarus. Sepuntene putrane tiang boten di pondok Ramadan ke, anake kita pondok Ramadan ke. Wong gak gelem tadarus kita tadarus, wong gak gelem infak sedekah kita infak sedekah. Wong gak gelem wirid kita gelem wirid, wong gak gelem takziah kita takziah, wong gak gelem gotong royong kita gotong royong. Wong sing kaya ngono kuwi gak akan bakal sampai patine diganggu oleh setan. Bu. Tak delok ki ning buris padha jinder kabeh. Makane ngene suarane gara-gara ingkung BMW mau. Tak delokke sing pojok kaos ngene lho Mas Haris. Jinder ngaji karo sindar kok saya suwe jiler ngaji karo. Lah kae kerudung ireng kae. Enggak akan diganggu orang istiqomah. Apa kata ketua setan? Bolo-bolo kanca-kancaku, aja diganggu wong sing istiqomah. Percuma ngetek-ngetek ke waktu, kita juga akan pasti kalah. Nggih napa nggih? Ya kok padha nggih kabeh to. Wis pernah ngrasake gitu. Yang ketiga, orang yang tidak pernah istiqomah, ya kadang wirid, kadang tidak, kadang ya tarawih, kadang enggak. Wong baru subhana malikil ma'bud. Imame lambat ayo cabut. Lagar solu ngale ayo mulai kayak apa ngono kuwi. Iku yang diganggu oleh setan. Uang nggak gelem ngaji ya ta? Orang ngaji dia nggak mengaji, itu yang akan diganggu oleh setan. Itu orang yang pelin-pelan akan diganggu oleh setan. Ya muqallibal qulub, orang yang bolak-balik hatinya itu yang akan diganggu oleh setan. Walaupun dalam Ramadan kata Rasulullah, setan sudah dibelenggu di dalam neraka jahanam, tetapi yang akan mengganggu diri kita adalah minal jinnati wan nas, yakni jin yang ada di dalam diri kita. Siapa? Nafsu kita. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu nafsu indal ghadab. Kam sha'imin laisa lahu min syai'in illa min ju'al atas. Begitu banyak manusia yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menahan hawa nafsunya. Paham Bu? Bu? Halo? Bapak? Rokok setelah apa ya? Jaluk panitia jatahnya 1.200.000 rokok. Rokok itu 1.200.000 kayak gitu aja. Rokok itu kan bermatus mana? Ini yang angka pertama. Yang kedua, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, keutamaan Ramadan itu apa? Seluruh doa-doa orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu sekalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hai Muhammad, katakan kepada umatmu, jika mereka bertanya aku, sesungguhnya aku lebih dekat. Dan apa mereka bertanya kepada aku lebih dekat, dan mereka apabila meminta kepadaku, pasti aku kabulkan. Doa orang yang berpuasa dikabulkan Bapak Ibu. Ada 3 golongan doa manusia yang tidak pernah ditolak oleh Allah. Siapa? Doa orang tua dumateng putra putrine. Yuk yang dipondokkan, ikhlas Bu, ikhlas kamu. Baru jalur siji teko kene. Piye kabare tondo? Mangan apa? Diwehi sambel apa karo setaris terong to? Loyo no awakmu.
baru rong dino. Aku 7 tahun bunda. 7 tahun yang Lirboyo nggak pernah ditiliki karo Mama Inyong. Sampai dimek-melek meletek dewek. 7 tahun wisuda ora teko saking larate yang sepah kula. Aku dendam positif titanono mak, nak aku sesok sugih tak unggah ke kaji karo bapak, tak unggah ke kaji Pak. Mak aku dendam karo sama. Lah kowe kok dendam apa to, Le? Aku dendam mosok 7 tahun belas aku ora ditiliki. Kanca-kanca diteri sak blek kongguan walaupun isine payek. Tapi sampean ora gelem teko ning Lirboyo. Wisuda aku paling the best, anak wong debus, ora ditiliki. Aku saiki sugih dadi usah kondang, tak kajekke sampean. Iya Le, heeh jarene. 7 tahun Bu lillahi taala ora ditiliki kalih mama iku lho. 7 tahun Bu, 7 tahun. Begitu diserahke dumateng kiai kula karo nggawa glempo. Tahu Bapak Ibu glempo? Itu bahasa Korea glempo. Goni cap kaki 3 kae isine KKR karak kerak. Kemana kiai saya, romo yai saya mengaji saya selalu seperti beliau ini. Wes le nggak apa-apa. Nanti kalau ngaji saya lah yang menyiapkan bab apa ini, malam ini apa, saya semuanya. Kemana langkah saya menyiapkan, sampai slotnya itu saya yang nyepak ke. Orang apa-apa sesuk dadi wong, batinku ya wong lah yai nggak mungkin dadi monyet aku gitu kayak gitu. Baru terasa. Iki nggak baru rong dino gene omah Ustaz harus nggak pernah nyuci loh anakku. Ning omah wong turune ora pernah ning isor pakai spring bed kante ning kene kok kaya ngono. Bu. Bu. Sampeyan kok ndelokke cangkemku sing mewek. Payah Bu acting golek duit kok ngene iki. Bapak hormat Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan, coba aku tak tantang Mama Inyong waktu itu. Nah aku mati cek kelas 3 mak, yo ora tak delok batinku iki mbok apa piye. Radallah. Doakan, doa kedua orang tua kepada anaknya tak pernah ditolak oleh Allah, apalagi di dalam bulan Ramadan. Yang kedua, doa orang musafir yang mau pulang ke Jawa lantar nggak PPKM, yuk berdoa mudah-mudahan selamat pulang balik. Gue nak us mulai aku pesen oleh-oleh. Yang ketiga apa? Doanya orang berpuasa. Bu, Bapak, jangankan doanya orang berpuasa, tidurnya orang berpuasa di siang hari itu berpahala. Tapi jangan pula bapak-bapak ini nanti besok lagi langsung dipraktekkan. Begitu udah sahur nawaitu samadin anadai fardhi syahri Ramadan ihati sanad fardhillahi ta'ala. Begitu tangi Allahumma laka sumtu. Waduh, itu puasa ular jenenge. Puasa ular. Ular tuh kalau habis makan langsung tidur lah kayak pojokan kayak wonge. Ular wis dadi ular kae. Pojokan kae wonge. Nah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan. Bu, dikasih tahu nggak waktu-waktu yang mustajab di waktu dalam Ramadan itu mustajab doa? Dikasih tahu nggak? Bu, ada 3 waktu yang mustajab. Ibaratnya sampai mulai ning Jawa nggawe kendaraan dhewe, tapi dalan tol, terus karo dalan biasa, cepetan ngendi Bu? Jalan tol. Pengen jalan tol doa sampean langsung mustajab oleh Allah? Pengen Bu? Ada 3 waktu. Dikasih tahu nggak ini? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Banget, betul. Bingits gitulah. Yang pertama, waktu ketika sahur. Al waktu fis sahar. Waktu mau sahur. Ibu nanti jam 3 bangun. Tanak nasi, sayure siapkan. Ibu ya, sholat tahajud. Apalagi sholat istiqoroh, sholat hajat, sholat tasbih. Jangan tidur terus sujudnya seperti pembina tadi ya. Maksud dikon sujud terus ya mentang-mentang pembina kayak gitu. Ada yang namanya santri di sini nggak di sini aja Ustaz Ari. Ning nggon aku akeh ning wong 13 sing ngono kuwi. Aku nggone nangis enggak tak perlu tak. Ayo tangi-tangi nggak perlu kayak gitu. Itu aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
raji'un. Pernah itu di musola itu Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bagi Bapak Ibu yang punya anak namanya Edi Susanto, tolong bawakan kain kafan. Itu aja bangunkan. Waktu sahur dan yang kedua waktu mau berbuka puasa. Cuma kebanyakan kita kalau mau berbuka puasa kan udah di depan hidangan tuh. Udah gini aja ibu-ibu itu. Sempolan, es teler, sate, bakso, pentol werana, pentol beracun. Semangat aja. Ya gini. Pada waktu berbuka itu menjelang berbuka waktu adalah mustajab. Dan mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Bu, pengen putra putri panjenengan menjadi generasi yang Qur'ani, soleh dan solehah, doakan di waktu yang ketiga. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya memiliki pengalaman pribadi ketika mondok dulu. Ketika di dalam bulan Ramadan, romo kiai saya itu mengaji, kalau nggak salah ingat saya, tentang bulughul maram. Kita bulughul maram, babus siam, tentang menjelaskan keutamaan orang yang berpuasa. Salah satunya adalah dikabulkan doanya, permintaannya. Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab. Bu, kalau berdoa sampai nggak, jangan mentang-mentang pengen bahasa Arab terus bahasa Arab. Padahal sampai orang ngerti arti ini. Bahasa Jawa orang apa? Sementing diawali auzubillah, bismillah, hamdalah, sholawat wis, ditutup nanti wasallallahu, insyaallah mustajab. Jangan seperti jamaah saya ketika umroh tahun kemarin, minta anaknya soleh, soleha. Doanya apa? Allahumma minal khubusi wal khobaisi. Allahumma minal khubusi wal khobaisi. Akhirnya anaknya nggak pinter, nggak soleh, akhirnya anaknya mencret. Lah ngopo doa masuk WC? Sok-sokan arep bahasa Arab barang. Ini bahasa apa? Ketika itu romo kiai dawuh, wong poso doane mustajab cung le nak. Maka kami di pondok pesantren Ustadz Haris punya kawan. Ustadz Haris juga pengalaman dulu di Romo Mbah Gofur sana, Pasir Utama ya di sana. Jadi ketika itu disampaikan doa orang yang berpuasa itu mustajab, nggak pernah ditolak oleh Allah. Lalu saya punya koncoplek, Jawa Timuran jenenge Bolo. Ngalor ngidul ya wong telu kami, ngampe sepurone ngising iku lho tak tunggoni. Saking pleke, saking bolo tenan. Suatu ketika mengaji tentang bulughul maram, keutamaan orang berpuasa itu salah satunya ada dikabulkan doanya oleh Allah, baik siang maupun malam, apalagi di 3 waktu tadi. Ketika kami tahajud Ustadz Aris, Pak Kades, dikabulkan. Teman saya yang sebelah kanan ini tadi orang Madura, wong Madura. Doane, ya Allah, ya Tuhanku, nanti kalau aku besar tolong sukseskan aku ya Allah. Jangan susah-susah aku cari duit. Jadikan aku jangan cara cuma kipas-kipas aku jadi jutawan. Kipas-kipas jadi jutawan. Rupanya doane makbul. Kipas-kipas jadi jutawan. Apa? Tukang sate. Kipas-kipas. Jadi tukang memang betul sate. Tapi ingat Bu, sekarang tinggal kipas-kipas. Kipas. Karena di mana-mana Jawa Timur punya rawa laba. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Pak Kades besok mau ke Pekanbaru, tolong di Simpang Duren Aranut itu ada namanya Cak Amat Sate Madura. Nanti Pak Kades sampaikan aja, sebut nama saya 3 kali, Roso, pasti Bapak bayar. Itu teman saya itu Pak. Udah buka waralaba, sukses Pak sekarang. Sekarang tinggal kipas-kipas. Mau umroh tiap tahun, mau 6 bulan sekali bisa dia Pak. Dan teman saya yang satu lagi Bu, Bapak, itu punya doa. Doanya remeh-temeh. Apa doanya? Wong Solo Karanganyar. Ya Allah, ya Tuhanku, do pangeran, do Gusti, aku sesuk nak gedhe njaluk wong sing sukses, aja susah-susah cari duit, cuma dengan goyang-goyang kaki duit teko moro dhewe. Akhirnya dikabulke kali Gusti Allah. Goyang-goyang kaki. Jadi apa saiki? Tukang jahit. Tukang jahit. Tapi sudah banyak penjahit, sudah banyak anggota waralaba dia. Nah, bermata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, perbanyaklah doa di dalam bulan Ramadan. Oh, lanjut. Oke. Untuk melanjutkan sambil iklan kuenya datang, saya minta kepada Ika Rembaka satu lagu Padang Bulan, singkat pendek, ngerap pula ngono lho. Sing ngerap kaya winginane lho. Sambil mendengarkan, Bapak Ibu monggo dipin minum, kepada Ustadz kami persilakan minum juga. Makasih.
Anak-anak sudah sahur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
suku batok batok Romo menyang Solo payu batok suku batok batok Romo menyang Solo payu batok ajar berlomba mati ora obat bangun dari bujang ayo ibadah obat hatimu berawan Allah la ilaha illallah Muhammadur Matur sangat. Demikianlah tadi dua tembang manis dari Ika Rembaka, Padang Bulan dan Seluku-Seluku Batok. Kepada Bapak Ibu, besok-besok kalau punya hajat, ngantenan, sunatan, walimahan, jangan lupa undang grup sholawat Ika Rembaka sekaligus penceramahnya Ustadz Edi Suroso. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, jangan sanksi anak-anak ibu yang dipondokkan sementara di Al Barokah. Besok bisa juga mereka seperti beliau-beliau ini, karena beliau kata Ustaz Haris tadi juga dari mereka juga. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solehah. Amin ya robbal. Yang ketiga, nilai keutamaan ibadah dalam puasa Ramadan kata Rasulullah adalah seluruh amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini ayah bunda, nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah antara 700 sampai 1500 nilai kebaikan. Bu, Ibu, Bu, lanjut, masih bisa lanjut, Bapak-bapak lanjut, rokoknya habis minta sama panitia jatah 1.200.000 sedina wengi. Seluruh amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan kata Rasulullah dilipat gandakan antara 700 sampai 1500 nilai kebaikan. Bapak Ibu yang kami loyo, mau tahu kita bagaimana 1500 nilai kebaikan itu? Kata Imam Syafi'i, Bapak Ibu sholat berjamaah dengan Ustadz Aris subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh kembali di Masjid Al Barokah, kata Rasulullah belum tentu dapat 1500 nilai kebaikan. Bayangin tuh. Tapi ibu cukup satu amal ibadah yang dalam ulang puasa sudah dapat 1500 nilai kebaikan. Contoh, ibu berinfak 1000 udah dapat 1500 nilai kebaikan. Kota nggak jalan ya? Jalanin dah. Jatahnya 1.200.000 sedina sewengi kok. Aku yang minta bukan Ustadz Aris. Nak sampai putra-putri soleh dan solehah, bukan untuk sang Ustadz. Aku radi sangon, radi angklopi, ora apa-apa. Nggak perlu diangklop, isine ae. Ayo jalankan, mumpung bulan Ramadan. Bu, ibu pergi ke pasar 100.000 terasa kecil atau terasa besar bu? Kecil pak, rungok ke sawit wis 3.500 kok. Tapi ketika nanti kota infak berjalan,
ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, ada 20.000, eneng 10.000, eneng 5.000, eneng 2.000, eneng 1.000. Endi sing sampai lebake? Sewu? Sama. Kok cuma 1.000? 1.500 ini kebaikan. Bapak Ibu tadi terawih satu rakaat dengan Ustaz Haris yang mulia 1.500 kalikan 23 dapat berapa itu? Ayo kali-kali Ibu, siapa yang bisa tak kasih satu kali 1.500 ping 23 rakaat berjumlah 34.500. Itu yang 23. Kalau yang 11 ada yang 11 nggak Pak? Ada. Kalau yang 11 dapat 16.500. Banyakan mana Pak? Banyakan 16.500 atau dapat 34.500? Ini tak teruruskan ya Bu. Jangan seperti kejadian di kampung sana, tak perlu saya sebutkan nama masjidnya, nama desanya. Gara-gara bertengkar gelut hitungan 13 karo 11 ora sida terawih Bapak Ibu. Oh nggak mungkin, aku nadiin kok ya 23. Aku nggak biasa nih kampungku 11 atau 11. Akhirnya mereka pengurus karo jamaah bertumbuk di dalam masjid. Siapa yang diuntungkan? Orang yang tidak terawih. Apa kata orang yang tidak terawih? Untung aku nggak melu terawih. Nak melu terawih udah kulibas-libas sudena. Tak babal kabeh. Maka sapa sing pengen 11 nggih monggo. Tapi ganjarane sithik. Sing 23 ya monggo. Aku nak imame kaya Ustaz Haris, jangankan 23 Pak Ndak. Kayak macam di Mekah 36 aku sanggup. 30 malam insya Allah aku sanggup. Enak kok. Bapak Ibu nggak terasa kecepatan beliau itu tadi sebenarnya 120 RPM. Tapi nggak oleng kan? Nggak oleng, enak guys. Beda dengan yang di sana. Apa? Ustaz Haris santai aja. Amin Allah. Datang lilik putu tadi. Sallu alaihi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enak. Ibu nggak terasa 120 sebenarnya kecepatannya. Tapi pandai beliau megang setir. Megang setirnya pandai, megang gasnya pandai. Nggak terasa Ibu. Walaupun Ibu ngantuk-ngantuk sedikit tadi, nggak gler kan Bu. Enak tuh. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara urusan itu yo nggak cepet, yo nggak lambat. Enak kan Bu. Aku nengokin jam aja. 23 rakaat pas 27 menit. Pertahankan imam kayak gitu tuh. Aku nak imamku nek koyo ngono kuwi lebaran tak golek jas siji, kopiah siji, baju siji, sarung. Ya bojone tak golek mukena lengkap. Ya terus engko lebaran ya diterki soto, mbok opor-opor ngono. Iki enggak begitu, subhanallah. Ribut aja Bang Amit. Ya Bu ya. Nah, eneng dulur kita yang 11 ora apa-apa. Tapi ganjarannya cuma 16.500. Bah, bayangin ini kok. Belum lagi nanti Ibu pulang sholat hajatnya, sholat tahajudnya, sholat tasbihnya. Kalau Ibu nanti udah witir dengan Ustadz, dengan Pak D di musola sana, jangan lagi witir di rumah Bu. Pagi setelah sholat subuh, jangan tinggalkan majelis dulu, ngaji dulu, tawadhu dulu, zikir dulu, sholat isrok dulu. Sampai di rumah kerjain rumah, udah siap semuanya mau ke ladang, sholat duha dulu. Sudah berapa paket-paket Ramadan? Belum lagi Ibu membaca Al-Quran. Nih tadi cerita beliau, Kang Mas Ustaz Muhammad Haris. One day one juz. Saya tekankan, nah ini bosone Soeharto gitu. Saya tekankan kepada santri-santri saya di Kabun, one day one juz. Itu bahasa Kabun Bu, bahasa Kabun. One day one juz, satu hari satu juz. Satu juz itu ayah bunda 10 halaman. 10 halaman itu pun cuma Al-Baqarah sama Ali Imran. Lewat itu An-Nisa sampai An-Nas, nggak ada yang 10 halaman, cuma 9, rata-rata 8. Jadi bagaimana caranya Pak Ustadz? Nginele nduk lah. Ba'da subuh 2, ba'da zuhur 2 halaman, ba'da asar 2 halaman, ba'da maghrib 2 halaman, ba'da tarawih 2 halaman. 2 halaman kali 5 waktu sama dengan 10 halaman. Sudah 1 juz 1 hari, 30 hari 30 juz. Belum menghafalnya lagi, belum muhadharahnya lagi, belum qiyamul lailnya lagi. Luar biasa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehadikan 1.500 nilai kebaikan.
Selama ini bisa kita sholat 5 waktu berjamaah Bu? Belum tentu. Wong sholat subuh kadang sudah kesiangan, sholat zuhur masih di pekerjaan, sholat asar masih di perjalanan, sholat maghrib sudah kecapean, sholat isya sudah iku nak kota baru. Nanggon aku kan ibu kota guys, ibu kota kecamatan. Sholat subuh habis karena maraton, sholat zuhur masih make up dan pangkas di salon, sholat asar asik main badminton, sholat maghrib nonton sinetron, ya kayak wongnya. Sholat isya main handphone, mati dalam kubur kena smack. Bagaimana mau dapat 1500? Cukup Bapak Ibu baca Al-Quran 1 huruf Yasin. Pinten huruf ya? Berapa huruf? 2. Kalau di hari biasa, bulan biasa ya Bunda, 1 huruf 10 nilai kebaikan, kata Kanjeng Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. 1 huruf 10 nilai kebaikan. Tapi kalau yang dalam bulan puasa Ramadan, 1 huruf Allah beri 1500, setara dengan orang sholat berjamaah 1 waktu. Maka kalau ibu nggak sempat tadarus, seorang ini pegang mic di musola yang terdekat atau masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 Yasin. Shadaqallahul azim. Berapa apa? Yasin orang huruf peng 5, 10 huruf, 10 kali 1500 udah berapa? 150 nilai kebaikan. Paling-paling denger sama Pak Kades kayak sopo sing tadarus bengi kok Yasin terus arep bongko. Nggak bisa baca Quran Pak Ustadz, tahtim Al-Fatihah sekali, Qul a'udzu birabbil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, Qul huwallahu ahad 3 kali, tutup dengan Al-Fatihah, tutup dengan ayat kursi. Maka kata Nabi Muhammad SAW sama dengan orang menghatamkan sekali membaca Al-Quran. Maka ketika kita witir tadi ditutup oleh Abang Da Ustadz yang mulia, bagaimana? 3 surah Qul. Nggak bisa tahtim Pak Ustadz dengan surah Qul. Qul ya kafirun, qul ahad, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Kalau nggak bisa juga surat langganan. Tabat sadal ila alam taro wal asri inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ora iso ina atau ina ya inna lillahi ta. Inna lillahi itu ayat Al-Qur'an loh. Wa idza asabasum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selama ini disampaikan dicorong-corong di tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, sopo mati. Bikin Bu selama Ramadan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Sopo innalillah ben esuk bar subuh. Yuwagiyum rupane. Kalikan. Ini Bu ya. Dah, itu nilai keutamaan dalam Ramadan ketiga. Lanjut. Yang angka kawan, yang keempat nilai keutamaan Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan ayah bunda, diturunnya kalam ilahi, diturunnya ayat-ayat Allah yang disebut dengan nuzulul Al-Quran. Bapak Ibu ingkang meloyo, putra-putri kami, santriwan-santriwati Ika Rembaga yang kita cintai, Al-Quran diturunkan di kota Mekah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Al-Quran juga ada yang diturunkan di kota Madinah, maka disebut dengan surah Madaniyah. Dalam kurun masa waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Rasulullah menikah wonten Mekah 10 tahun Pak, pindah ke Madinah 13 tahun, hampir 23 tahun Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Dengan ayat yang pertama yaitu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Quran diturunkan selama masa 22 tahun 2 bulan 22 hari, terdiri 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Hurufnya piro Bapak Ibu? 1.027.000 jumlahnya. Itu mau tahu kan? Oh iya, rupanya 1.027.000. Baru ngerti kan? Itu gunanya nuzul Al-Quran. Berapa Bu? 1.027.000 huruf Al-Quran. Mulai bismillah sampai minal jinnati wan nas. 1.027.000. Kalikan kalau ibu menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan kali 1.500.